haleluya, puji Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom dari rumah. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Desember. Di tahun 2021 sungguh penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita semua. Pagi hari ini mari semua umat Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan hatimu, mau menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu juga yang di rumah, mari buka hatimu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu jemaat Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa ada dalam hidup kami saat ini. Hati kami siap Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, mau memujimu, mau menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Kami menyatakan haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya, yang tidak pernah terlambat atas hidup kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, mau sembah-Mu, mau memuji-Mu Tuhan. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Katakan menyembah-Mu di sini Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Haleluya. Oh, mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku Tuhan, ada bagiku.
takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya Tuhan, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku Tuhan, oh haleluya. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, kami bernyanyi haleluya bagi Engkau Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, haleluya Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, yes, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Bapa. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin Tuhan, ajaib perkasa
hambamu lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yes, yes Lord. Haleluya Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, oh Kau Yesus yang hidup. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Hati kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya dalam ya dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Mau lebih lagi kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan-Mu atas hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu atas hidup kami. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap mau beri yang terbaik, mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu. Mari Tuhan Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini Bapa. Diberkatilah kami semua yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau sambut Dia Sang Raja, amin. Dia Raja di atas segala raja. Kita mau nyatakan pujian ini bahwa Dia Allah yang hidup, amin. Mari bertepuk tangan sama-sama, yeah. Yang di rumah juga mari kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Lagi, mari kita
depan saya kelihatannya sedikit. Tapi kita mau bersuka bagi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau lebih semangat pagi hari ini buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Suaranya buat Tuhan pagi hari ini. Junjung kasih yang Amin. Engkau teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamatku. Haleluya. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan ada. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah haleluya Tuhan. Aduh kamu kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Amin. Bertepuk tangan buat Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, masih tetap dalam hadirat Tuhan, masih tetap mengangkat hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu yang paling terbaik buat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang setia, Engkau yang mulia ada dalam hidup kami saat ini. Betapa kami bersyukur, betapa kami bangga punya Tuhan seperti ini. Yang tidak sekalipun meninggalkan kami, yang tidak sekalipun membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu setia, Engkau yang selalu memberkati hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita berkonsentrasikan, fokuskan hati pikiranmu kepada Tuhan. Naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini siap memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari angkat pujian, buka hatimu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang
berdiri bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang setia Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di
tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Mulai dari awal, pada saat kami mulai memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau hadir Tuhan Yesus. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar setiap umat Tuhan, setiap kami yang beribadah pada hari ini, baik yang ada di sini maupun juga yang mengikuti melalui Zoom Tuhan Yesus, mereka yang ada di rumah masing-masing Tuhan Yesus, di tempat mereka masing-masing, hamba-Mu berdoa, dalam Engkau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, juga menjamah mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sungguh Engkau yang termulia dan Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, berfirmanlah bagi umat-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikan, hikmat Tuhan yang disampaikan dan bukan hikmat manusia. Biarlah pesan Tuhan disampaikan dan umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan selama pujian dan penyembahan? Haleluya. Kita merasakan hadirat Tuhan dan sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sungguh kita merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh beribadah di tempat ini, semua hadir di ibadah Natal kemarin, hari Minggu kemarin. Yang hadir, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Ya, kita masih baru di tempat ini, ya, baru menempati beberapa, ini minggu ketiga kalau tidak salah, minggu ketiga, dan kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, walaupun di beberapa sisi dari gedung gereja kita masih dalam tahap renovasi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya dan kita percaya kita mau berikan yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Dalam bulan-bulan ini kita masuk di dalam masa Natal, ya. Yang sudah pasang pohon Natal di rumahnya, angkat tangan. Saya belum pasang. Masih sibuk bolak-balik bolak-balik gereja. Tapi di rumah masing-masing sudah pasang pohon Natal, ya. Ya, paling tidak hiasan Natal sudah ada, ya kan? Dan kita sudah bahkan di mobil mungkin atau mungkin di kantor, di tempat kerja, kita mulai memutar lagu-lagu Natal. Saya pun juga sama di tempat kerja juga putar lagu Natal, mau instrumen, mau lagu Natal, itu kita udah berasa, ya, udah berasa feel-nya. Apalagi kemarin kita baru mengadakan ibadah perayaan Natal. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat-sangat luar biasa mengenai kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Oke, kita buka Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dua ayat pada pagi hari ini. Yang mengikuti di rumah juga boleh membuka Alkitab masing-masing. Terambil di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ini ayat yang pertama yang kita mau baca pada pagi hari ini. Yesaya 7 ayat 14. Oke. Oke, satu ayat ini kita baca dulu, ya. Ayat yang pertama yang akan kita renungkan sama-sama. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama, ya. Semua sudah dapat? Amin. Amin. Boleh mengikuti di layar di depan. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Dan ayat yang kedua yang akan kita baca adalah terambil dari Mika 5 ayat yang kedua. Mika 5 ayat yang pertama. Oke. Sekali kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Haleluya. Dua ayat ini adalah dua ayat yang sama-sama kita sudah kenal. Amin. Sudah kita sudah tahu dan kita pernah baca dan pada perayaan-perayaan Natal ayat ini sering dibawakan. Nah, kita tahu. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal yang penting yang mungkin terluput dari perhatian kita semua. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Bethlehem Immanuel. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Bethlehem Immanuel? Bethlehem kita tahu ya, seperti ayat yang kita baru baca, yang terambil di dalam Mika 5 tadi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem adalah nama tempat, ya, adalah sebuah nama tempat. Dan Immanuel adalah apa? Adalah nama yang diberikan kepada Kristus yang artinya adalah Allah berada di tengah-tengah kita. Kalau Allah beserta dengan kita. Nah, ada hal yang paling penting yang kita harus tahu. Memasuki bulan-bulan Desember, kita memasuki masa Natal dan kita pun berasa kalau kita nonton di TV, apalagi yang punya TV kabel ya, punya TV kabel di mungkin lihat di luar negeri, di Amerika, di Jepang, di luar negeri semuanya itu ornamen Natal mulai dipasang. Apalagi mereka yang punya empat musim, mereka sudah masuk dalam musim dingin, wah semakin berasa tuh, ya kan? Walaupun kita tidak masuk di dalam musim salju, ya kita masuk di dalam musim hujan, tetapi kita pun berasa waktu melihat itu, wah iya ya, ini udah masuk masa Natal. Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal tentang Natal yang sebenarnya yang harus kita lihat. Kenapa? Kita boleh baca di dalam Lukas 1 ayat 35, ya. Lukas 1 ayat 35. Dikatakan seperti ini, saya bacakan buat kita semua, ya. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Peristiwa penting dari Natal sendiri adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena itu pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, malaikat kepada para gembala, dan malaikat kepada semua yang terlibat dengan dalam peristiwa itu. Karena ya, Yesus Kristus dilahirkan di dunia ini. Betul. Tetapi Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Amin. Yesus Kristus lahir di dunia ini, tetapi dia bukan berasal dari dunia ini. Dia lahir di dunia ini seperti yang dinubuatkan tadi di dalam ayat yang baru kita baca, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Yesaya tadi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perempuan muda. Bahwa kelahiran Yesus tanpa campur tangan dari pihak laki-laki. Seperti pada umumnya.
Oleh karena itu malaikat menyampaikan, waktu malaikat menyampaikan dan Maria menjawab, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Tetapi malaikat dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, Yesus Kristus lahir di dunia ini tetapi bukan berasal dari dunia ini. Karena Yesus sebenarnya tidak muncul dari sejarah, tetapi masuk ke dalam sejarah. Bedanya apa? Kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ya kan? Ada silsilah Tuhan Yesus mulai dari keturunannya dia keturunan Daud. Kenapa dia disebut keturunan Daud dan kemudian sampai kepada Adam dan sampai terakhir disebut sebagai anak Allah. Yesus hadir di dalam sejarah, tetapi bukan berasal dari sejarah itu sendiri, tetapi dia masuk ke dalam sejarah. Nah, kenapa ini penting? Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi atau yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bukan. Tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Oleh karena itulah disebutkan di dalam Yesaya tadi, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada beserta dengan kita. Nah, dikatakan seperti itu. Kenapa? Kenapa saya katakan ini? Karena saya ingin meluruskan satu hal. Bahwa Natal bukan tentang Santa Claus. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, malah justru yang bagian dari sejarah akan menjadi fiksi, dan fiksi akan menjadi sejarah. Seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam sejarah, dan dia nyata. Tetapi Natal bukan mengenai Santa Claus. Natal mengenai Yesus Kristus. Ini penting bagi kita menyampaikan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, tentang apa itu Natal. Kenapa kita merayakan Natal? Dari kisah inilah bermula tentang Natal. Bukan mengenai, oh Natal itu perayaan tahunan, kita bikin kue, kita open house, dan semua datang, dan ada memakai kostum Santa Claus, memakai topi yang berwarna merah, dan kemudian Tuhan Yesusnya tidak ada. Yesus Kristusnya hilang. Tapi yang paling penting adalah Yesus Kristusnya. Karena dialah permulaan dari semuanya. Amin. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sharing yang ingin saya bagikan hari ini, firman Tuhan yang ingin kita renungkan sama-sama adalah mengenai Bethlehem Immanuel. Immanuelnya kita tahu, tetapi Bethlehemnya, apakah Bethlehem? Sepanjang dari yang kita tahu, Bethlehem adalah, ada yang tahu? Bethlehem ada di mana? Gak ada yang tahu. Tahunya pasti dari ayat yang tadi di dalam Mika. Bethlehem disebutkan di sana. Tetapi kalau teman-teman semua, saudara-saudara semua mencari di dalam Alkitab, Bethlehem sering disebutkan. Ya. Nah, Bethlehem itu sering disebutkan. Sebenarnya Bethlehem itu memiliki arti. Itu sebenarnya sebuah beda kayak hampir sama kebiasaan dari orang-orang Yahudi menamakan suatu tempat itu pasti ada maknanya di sana. Kayak Yerusalem atau yang dikenal Yerusalem itu berasal dari kata Shalom, bahwa itu adalah kota damai, the city of peace. Bethel adalah rumah Tuhan. Beth Elohim. Jadi waktu Yakub pun memberi nama, waktu dia mendapat mimpi, dia akhirnya membangun batu mesbah, dan di situ dinamakan Bethel.
itu rumah, El itu berasal dari Elohim, yaitu Tuhan. Berarti rumah Tuhan. Nah, Bethlehem itu pun berasal dari dua kata, Beth dan Lehem. Beth itu rumah, Lehem itu adalah roti. Aneh ya? Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti, ya, bukan, saya nggak mau menyebut merek ya, karena saya nggak di endorse juga, tetapi ini rumah roti sebenarnya. Walaupun ya orang pasti berpikir, ah, kok ada yang dikenamakan Bethlehem rumah roti? Iya, mereka memberi nama seperti itu. Ada Bethel, ada Bethlehem, ada Yerusalem. Itu semua memberi nama tentang maksud dan tujuan dari kota itu dan bagaimana mereka merasakan itu. Dan kalau dilihat lagi di dalam Mika 5 tadi, dikatakan Bethlehem Efrata. Efrata itu pun punya arti. Efrat itu adalah subur. Makanya waktu dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tanah yang ada di tepi sungai Efrata itu adalah tanah yang subur sekali. Karena makanya disebut Efrat, subur, Efrata. Nah, kalau mungkin mereka yang sudah tahu sekarang Bethlehem seperti apa, Efrata seperti apa, itu sebenarnya Bethlehem dan Efrata itu dua kota yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kota Batu, Malang. Itu bukan Malangnya, Kota Batu ya Kota Batu. Benar? Tapi dia ada di daerah Malang. Jadi sama seperti itu. Bethlehem Efrata. Bethlehem adalah sebuah bagian dari Efrata. Efrata bagian dari tanah Yehuda. Jadi Bethlehem itu sendiri makanya dikatakan, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Karena Bethlehem sendiri adalah memang area yang sangat kecil. Nah, walaupun Bethlehem adalah bagian yang sangat kecil, teman-teman boleh cari semua, ada banyak kisah luar biasa yang latar belakangnya terambil dari Bethlehem. Yang pertama, Ruth dan Boaz. Ada yang tahu? Ruth dan Boaz. Tahu? Tori tahu? Siapa Ruth dan Boaz? Dia takut sama papanya sebelah. Ada yang tahu Ruth dan Boaz? Ruth dan Boaz, boleh teman-teman coba cari dalam silsilah Tuhan. Dia adalah kakek dan nenek buyut dari Daud. Raja Daud. Dan dia memang tinggal di Bethlehem. Ruth itu pasti teman-teman boleh baca di kitab Ruth bagaimana perjalanan dia ketemu dengan Boaz di sana. Ya. Nah, kisah percintaan mereka terjadi di Bethlehem. Yang pertama. Yang kedua, seperti semua sudah tahu bahwa Raja Daud lahir di Bethlehem. Yang awalnya seorang gembala, tetapi menjadi Raja Daud, Raja Israel, di seluruh tanah Israel. Nah, di Bethlehem juga, Daud diurapi oleh Samuel. Jadi walaupun kota kecil, banyak peristiwa besar terjadi di sana. Amin. Walaupun disebutkan yang terkecil di antara kaum Yehuda, tetapi banyak peristiwa besar terjadi di sana. Dan dinubuatkan sekali lagi oleh Nabi Mika, dikatakan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dinubuatkan bahwa di Bethlehem akan lahir sang juru selamat Kristus atau Mesias. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, ada satu peristiwa yang terjadi di Bethlehem yang mungkin bagi orang yang mengalami ini, yang saya akan bacakan, itu tidak mengenakkan.
Kita buka di dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 19. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya dia Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, Bethlehem. Jadi di sini kita tahu lokasi Bethlehem itu adalah bagian dari yang seperti yang saya bilang tadi. Orang menyebutkan kota Batu Malang, tetapi bukan kota Batu, itu adalah Malang, enggak kota Batu sendiri. Jadi Bethlehem itu adalah suatu sisi jalan, suatu bagian menuju ke Efrata. Nah, peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Yakub. Kenapa? Di saat yang bersamaan dia mendapatkan seorang anak, tetapi di saat yang bersamaan pula dia kehilangan istri yang paling dicintainya. Oleh karena itu, waktu Rahel melahirkan Benyamin, dia memberikan nama Ben-Oni, artinya anak kedukaan. Tetapi waktu Yakub menggendong Ben-Oni, dia mengatakan Benjamin, anak tangan kanan atau anak kesukaan. Bethlehem bagi Yakub memberikan kesan tersendiri. Ada kesedihan di sana. Waktu dia berada di kota itu. Kesedihan yang sekaligus kegembiraan yang dia tidak bisa jelaskan. Tetapi dalam peristiwa itu ada sukacita sekaligus duka bagi Yakub. Tetapi kalau kita merenungkan sama-sama bahwa di Bethlehem sekian ribu tahun setelah itu lahir seorang anak yang dibaringkan di atas palungan. Dan anak itu adalah sungguh-sungguh tangan kanan Allah. Kesukaan Allah sendiri. Putra Tuhan sendiri. Dan lahir di sana. Justru dia yang membawa hidup. Jadi Bethlehem melatar belakangi banyak peristiwa besar. Nah, oleh karena itu kita sekarang paham kenapa Bethlehem area itu dinamakan rumah roti. Bagi saya itu adalah sebuah penggenapan nubuat. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 51, kita buka sama-sama. Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bethlehem. Bagi saya, rumah roti adalah nubuatan bagi Bethlehem sendiri. Karena di sana, roti hidup itu yang diberikan Bapa dari surga lahir di sana. Yang memberi makan semua bangsa-bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh dia seorang teolog dan dia juga seorang arkeolog juga, dan dia mengatakan seperti ini. Kehidupan Yesus Kristus mulai dari dia lahir, kemudian pelayanannya, kemudian kematiannya, kemudian
dia dikuburkan, dan dia bangkit, dan dia naik ke sorga, Yesus itu menggenapi 333 nubuat di dalam Alkitab. Dan itu banyak banget, banyak banget. Dan Bethlehem inilah salah satunya. Bahwa roti hidup itu hadir di Bethlehem. Suatu kota yang diberi nama sekedar roti, rumah roti. Yang mungkin tidak tahu kenapa itu dinamakan rumah roti. Tetapi dia lahir di sana menggenapi banyak nubuat dan dia lahir di sana sebagai roti hidup. Jadi peristiwa penting yang hadir di sana adalah bahwa Yesus masuk ke dalam sejarah manusia sebagai Immanuel di Bethlehem, di rumah roti. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bethel, rumah Allah. Bethlehem, rumah roti. Bethel di dalam perjanjian baru pun ada. Ada yang tahu? Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita semua adalah Bethel, rumah Tuhan. Karena roh Allah diam di dalam kita. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dan merenungkan, mengajak kita semua merenungkan sama-sama. Adakah juga kita adalah Bethlehem, rumah roti, di mana Kristus hadir di dalam kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan seperti ini. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Seharusnya kita tidak hanya sebagai Bethel, tetapi Bethlehem, di mana Kristus itu hadir, di mana pemberitaan Injil itu dimulai, di mana orang-orang akan melihat bahwa Yesus Kristus itu Immanuel, karena dia melihat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin meluruskan di awal tadi, bahwa Natal bukan mengenai Santa Claus. Natal mengenai Kristus. Apa yang kita ceritakan tentang Natal kepada orang lain haruslah bermula dari sini. Kisah di Bethlehem. Bahwa Natal tidak akan pernah ada kalau peristiwa ini tidak pernah terjadi. Kalau kita adalah Bethel, maka kita pula adalah Bethlehem. Rumah roti. Rumah dari roti yang hidup dari surga. Rumah bagi Kristus sendiri. Kenapa? Seperti dikatakan bahwa hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan Yesus? Bagaimana orang bisa mengatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita? Kalau dunia tidak bisa melihat Kristus di dalam kita. Inilah Natal. Peristiwa yang terjadi di Bethlehem sudah 2000 tahun. Tetapi Yesus bisa lahir di dalam setiap diri kita. Dimunculkan di dalam setiap diri kita. Sampai karakter Kristus itu sendiri nyata di dalam hidup kita. Dan itu adalah proses yang terus menerus. Jadi rumah roti adalah kisah di mana Kristus, berita tentang Kristus dimulai. Rumah roti adalah tempat di mana gembala kita yang agung hadir. Rumah roti adalah di mana sang raja ditinggikan dan disembah. Sama seperti peristiwa di Bethlehem.
Dan rumah roti adalah di mana Injil kabar baik itu menyebar. Karena setelah gembala menyaksikan Yesus Kristus, mereka pulang dan menyampaikan kepada teman-temannya. Hari ini, siang ini, saya tidak memperpanjang, saya ingin mengajak kita merenungkan semuanya. Bahwa di Bethlehem, semuanya bermula. Pemberitaan Injil, bagaimana Tuhan ditinggikan, bagaimana Kristus itu hadir, dimulai dari Bethlehem. Kita adalah Bethlehem. Kita adalah rumah roti yang hidup. Dan biarlah itu bermula semua dari diri kita. Biarlah hari ini kita memasuki masa-masa Natal, kita merenungkan bagaimana hidup kita mulai seperti Bethlehem, memberitakan Injil, menyatakan Kristus. Biar semua tahu, biar seluruh dunia tahu bahwa Yesus telah lahir, bahwa Yesus adalah Immanuel. Mari kita tunduk bersama, kita tunduk dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, masuki masa Natal ini, Engkau Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus, satu hal, kami mau menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus itu lahir di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan orang melihat bukan lagi tentang kami Tuhan Yesus, bukan lagi tentang saya Tuhan, tetapi semua tentang Kristus, semua tentang Yesus sendiri, semua tentang Kecil suaranya. semua tentang Sang Raja di atas segala raja. Semuanya hanya kembali kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini, untuk kami memasuki Natal yang kesekian kalinya di dalam kehidupan kami, biarlah kami terus diingatkan Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan, kami semakin dikuatkan lagi Tuhan Yesus. Bahwa Natal, permulaan dari Natal, bermula dari kehidupan kami. Saat kami memberitakan Injil, saat kami mewartakan Injil di hadapan dunia Tuhan. Saat kami memperlihatkan karakter Kristus dan bukan karakter kami Tuhan Yesus. Saat itulah dunia tahu bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah kasih Natal itu hidup di dalam setiap hati kami. Hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya terus memberkati Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau tuntun umat-Mu, Engkau tuntun anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah dunia melihat bahwa sungguh Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Ya. Iya. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kehidupan Kami kita mau. gereja. Apa? Udah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di doa kami Tuhan, di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita mari kita lambaikan tangan pagi hari. Amin. Terima kasih buat Pastor Ari yang sudah melayani. Ayo, angkatnya yang. Saya percaya Tuhan sudah menjadi kekuatan kita. Amin. Ketika kita pulang dari kita diberi kekuatan untuk menghadapi setiap badai hidup dan persoalan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau beri persembahan kita. Mari siapkan setiap persembahanmu. Kita mau beri dengan sukacita, ucapan syukurmu, perpuluhanmu, diakoniamu. Kita boleh bawa ke depan. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Nanti sebentar sebelah kiri saya dahulu untuk bawa ke depan, lalu sebelah kanan saya. Mari silakan persembahanmu dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami kepadamu mengucap syukur untuk hari yang begitu luar biasa yang boleh kami menikmati hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Bapa memberkati hamba-Mu Pastor Ari yang sudah melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan
untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah kami semua, usaha bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan semakin hari semakin naik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil memberi, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadir. Mari berdiri bersama-sama, katakan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia, menyediakan Tuhan, amin, haleluya, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat hari ini yang sungguh luar biasa. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini. Maupun jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah melalui Zoom. Kami percaya kami semua diberkati. Kami semua diberi kekuatan. Kami hari ini memiliki kemenangan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, juga khususnya untuk keluarga gembala yang sedang berada di Manado, diberkatilah untuk pelayanan mereka Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke tempat ini, ditibakan dengan selamat Tuhan. Diberkatilah semua juga Tuhan, umat Tuhan yang sedang sakit diberkati, disembuhkan dalam nama Yesus, diberikan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan juga yang memiliki masalah keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, Tuhan memberkati. Diberkati dalam nama Yesus, diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar oleh kuasa Tuhan.
Terima kasih Bapak di surga untuk hari ini yang sungguh luar biasa yang boleh kami nikmati. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Tambah-tambahkan talenta yang luar biasa kami untuk melayani lebih lagi Bapak. Diberkatilah bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kemuliaan Tuhan menutupi, melingkupi seluruh bangsa kami. Di mana kota kami tinggal DKI Jakarta diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya COVID-19 ini sudah tidak ada lagi. Dan kami percaya kami bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati pemerintah kami. Dari presiden sampai pemerintah paling terbawah diberkati dalam nama Yesus. Kiranya mereka memimpin bangsa negara ini, pemerintah kami ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, diberi hikmat kebijaksanaan dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat oleh Wakil Gembala Sidang. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Mari kita beri hormat bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini ya, kita mau berdoa khususnya buat yang berbahagia hari ini. Untuk Ibu Kristi Tendean, silakan maju ke depan, kita mau berdoa sama-sama. Dan juga Ibu Devi. Ibu Devi mana? Ibu Devi juga berulang tahun. Haleluya.